Halo, assalamualaikum Bapak Ibu Guru CGP hebat. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Bersama kita wujudkan merdeka belajar. Saya Sinta Nur Hakiki, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 4 Bayongbong, Kabupaten Garut. Di bawah pimpinan fasilitator Bapak Dedi Hermawan MPD dan pengajar praktik Bapak Oman Suryaman SPD. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan modul 1.4 yaitu budaya positif, berkenaan dengan praktik pelaksanaan segitiga restitusi pada murid di sekolah. Pengertian dan langkah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada pelaksanaannya, segitiga restitusi ini mencakup 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut 2 kasus penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 6 di SDN 4 Bayongbong. Kasus yang pertama yaitu menyontek saat pelaksanaan PAS. Alifa, seorang siswa kelas 6, saat pelaksanaan PAS berlangsung, Alifa ketahuan open book atau menyontek dari buku. Bu Sinta sebagai wali kelasnya mendapatkan laporan dan langsung menindaklanjutinya dengan berbicara 4 mata bersama Alifa. Saat sedang berbicara 4 mata, Bu Sinta mengutarakan beberapa pertanyaan. Setelah melakukan obrolan tersebut, ternyata Alifa menyontek karena semalaman keasikan main HP, sehingga lupa belajar dan akibatnya kesulitan dalam mengisi soal PAS. Hal tersebut mendorong Alifa untuk menyontek. Setelah Alifa menyadari kesalahannya bahwa ia melanggar keyakinan kelas jujur dalam bertindak, Alifa berjanji akan mengurangi bermain HP, mengisi soal semampunya, mau belajar, dan berdoa. Berikut adalah tayangannya. Alifa tahu nggak kenapa Alifa dipanggil sama ibu ke sini? Tidak. Oke. Tadi ibu dapat laporan katanya saat mengerjakan UAS Alifa open book atau buka buku. Iya tidak? Iya. Alifa tahu nggak kalau open book itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Ya.
Open book itu perbuatan tidak baik atau tidak jujur. Nah, oke, nggak apa-apa ya, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan dan itu tidak apa-apa ya. Termasuk ibu juga sama pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu bukan mau menghukum Alifa, bukan mau menyalahkan Alifa ya. Tapi di sini ibu ingin membantu supaya bagaimana Alifa tidak menyontek lagi. Alifa keberatan tidak? Tidak. Baik, terima kasih ya. Oke, ibu di sini ingin tahu coba apa alasan Alifa menyontek? Tidak belajar karena bermain. Oh, jadi kalau Alifa main HP, Alifa lupa belajar. Alifa kesulitan mengisi soal? Iya, oke. Alifa masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester lalu? Apa keyakinan kelasnya? Jujur dalam bertindak. Oke. Alifa yakin nggak kalau sikap jujur itu harus ada dalam diri kita? Ya, yakin? Yakin. Oke. Sikap jujur itu baik nggak untuk diri kita? Baik. Nah, kalau Alifa sudah yakin kalau sikap jujur itu harus ada dalam diri kita, kira-kira apa yang akan Alifa lakukan ke depan agar Alifa tidak menyontek lagi? Ya, mengerjakan semampunya, belajar dan berdoa. Ya, itu bagus ya. Mengurangi bermain HP, belajar, mengerjakan semampunya dan berdoa. Kira-kira kapan ini akan Alifa mulai lakukan? Sekarang ya, mudah-mudahan Alifa bisa menepati janjinya ya, mengurangi bermain HP, belajar, bisa semampunya, kemudian Alifa bisa mengisi dengan percaya diri dengan hasil yang lebih baik. Siap Alifa? Siap. Dilakukan dari kapan? Dari sekarang. Oke, makasih ya Alifa. Oke. Baik, selanjutnya kasus yang kedua, yaitu tidak melaksanakan jadwal piket kebersihan. Doni adalah siswa kelas 6. Tepat hari Sabtu, Bu Sinta wali kelasnya mendapatkan laporan dari rekan satu regu kerja Doni bahwa Doni tidak membantu membersihkan kelas. Bu Sinta langsung menindaklanjuti Doni dengan memanggil dan membahasnya. Setelah Bu Sinta gali, ternyata Doni mengakui bahwa dia tidak membantu membersihkan kelas padahal jadwalnya, dengan alasan sudah ditunggu teman di luar dan berjanji mau bermain. Doni pun menyadari akan kesalahannya bahwa ia telah melanggar keyakinan kelas, yaitu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Setelahnya, Doni pun berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan kalaupun posisi seperti ini terulang, Doni akan mengkomunikasikannya dengan bermain menyusul. Berikut tayangannya. Doni tahu nggak kenapa ibu panggil Doni ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Ibu tadi dapat laporan dari Hana. Katanya Doni tidak membantu membersihkan kelas kemarin, ya? Ya. Nah, Doni tidak melaksanakan jadwal piket itu perbuatan yang tidak disiplin, ya? Nah, itu perbuatan baik atau tidak? Tidak, ya. Oke, nggak apa-apa. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya, dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga sama pernah melakukan kesalahan ya. Nah, cuma ibu ingin tahu nih, kenapa Doni tidak membantu membersihkan kelas? Kan
itu jadwal piket Doni ya, hari Sabtu ya. Ya, Nah, kenapa coba? ditunggu main sama Lai dan Fahri. Ditunggu main sama Rai dan Fahri. Oh, jadi kalau ditunggu main, Doni tidak membantu membersihkan kelas dulu. Ya, Oke, nggak apa-apa. Baik. Doni masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati di awal semester lalu? Masih ingat? Apa coba keyakinan kelasnya? tanggung jawab dari diri sendiri pada orang lain Ya. dan lingkungan. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Sekolah ini lingkungan kan? Iya. Berarti bertanggung jawab itu harus ada dalam diri kita tidak? Harus ya. Coba Doni ingin kelas kita seperti apa Doni? Bersih, nyaman. Biar apa? Biar belajarnya nyaman. Nah, untuk menciptakan kelas yang bersih dan nyaman itu harus apa? Berarti harus apa yang dilakukan? Mengerjakan piket, membersihkan kelas sesuai membersihkan kelas sesuai jadwal masing-masing. Doni hafalkan jadwal Doni kapan? Hari apa? Hari Sabtu ya. Oke, siap. Kemudian rencana Doni ke depan bagaimana supaya Doni bisa tetap melaksanakan piket dan Doni juga bisa bermain? Memberitahu kepada Lai dan Fahri, membersihkan kelas dan menyusul. Nah, oke, itu bagus. Jadi nanti Doni bisa bilang dulu ke Lai ya. Lai, saya mau membersihkan kelas dulu jadwal piket. Nanti mainnya nyusul. Seperti itu ya. Oke. Nah, kapan itu akan Doni mulai? Hari ini Baik. Semoga Doni tidak lupa ya. Ya, Doni bisa melaksanakan piket sesuai jadwal biar kelasnya bersih. Siap laksanakan Don? ya. Oke, siap. Makasih Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa, siswa kelas 6. Perasaan saya sangat deg-degan saat dipanggil Bu Sinta. Takut dimarahi karena ketahuan menyontek. Tapi ternyata Bu Sinta hanya memberikan arahan dan solusi agar saya tidak menyontek lagi. Terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni dari siswa kelas 6 dilaporkan tidak mengerjakan piket kebersihan dan perasaan saya takut saat dipanggil Bu Sinta, takut dihukum, takut dimarahi, tapi ternyata tidak. Saya diberi arahan dan dengan kesadaran saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekian praktik segitiga restitusi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.